Alamin alladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati Amiril Mu'minin alaihi salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak para peserta untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, terutama karena kita tengah berada pada suasana hari raya, yakni hari raya Kurban yang kira-kira 10 hari yang lalu kita atau beberapa hari yang lalu, lebih 11-12 hari yang lalu kita telah melaksanakannya. Sekarang kita tengah berada pada satu momentum yang besar di dalam masyarakat Islam sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar atau para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu topik terkait dengan tinjauan sosiologis dari peristiwa Ghadir Khumm. Disebut sebagai nalar sosiologis peristiwa Ghadir Khumm. Para peserta yang dirahmati Allah SWT, saya memang benar bukan dari disiplin ilmu sosiologi, tetapi dalam banyak pembicaraan kita tentang hal-hal yang berkenaan dengan posisi setiap peristiwa di dalam sejarah Islam maupun sejarah bangsa-bangsa atau sejarah umat-umat beragama yang lain, kita bisa menghimpitkan itu dengan beberapa terma sosiologis yang lazim kita kenal. Di dalam konsep-konsep sosiologi yang kita tahu, tentu saja ada beberapa prinsip yang perlu kita singgung terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini. Sebagai sebuah disiplin keilmuan, para pengkaji sosial, utamanya dalam disiplin sosiologi, pasti akrab dengan beberapa terma, misalnya struktur sosial, strata sosial, otoritas kemasyarakatan, transformasi sosial. Ini semua adalah bagian-bagian yang merupakan intisari dari berbagai pembahasan atau intisari dari pembahasan sosiologi dalam konteks ilmu-ilmu modern. Oleh sebab itu, terma-terma tersebut tadi dapat kita gunakan sebagai salah satu analisis untuk mendekati makna peristiwa Ghadir Khumm ini. Saya tidak akan mengulangi betapa sahihnya peristiwa Ghadir Khumm ini sebagai sebuah bentuk suksesi yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya akan mencoba melihat peristiwa ini dalam konsep-konsep yang kita sebutkan tadi. Sekurang-kurangnya ada 4. Pertama dari segi struktur sosial, kedua strata sosial,
ketiga otoritas sosial, dan keempat adalah transformasi. Keempatnya ini nanti kita secara ringkas saja mencoba melihatnya dari peristiwa Ghadir Khum. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu betul bahwa di era kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, struktur sosial waktu itu mirip saja dengan apa yang kita jumpai sekarang ini. Bahwa Rasulullah SAW sebagai pemimpin masyarakat itu memiliki pembantu-pembantunya, memiliki unsur yang secara fungsional dapat membantu Rasulullah SAW menjalankan misinya. Memang tidak persis seperti yang kita lihat di dalam kerangka struktur sosial modern. Tetapi dalam banyak pembahasan para ilmuwan sosial mengaitkan bahwa Rasulullah memulai satu model struktur sosial yang cukup maju dibanding dengan situasi sosial sebelum Rasulullah SAW memimpin negeri yang akhirnya disebut sebagai Madinah itu. Sebelumnya kita tahu bahwa sistem sosial yang ada pada saat itu dipenuhi dengan kabilah-kabilah, suku-suku. Dan Rasulullah SAW datang dengan satu visi umum menyatukan suku-suku tersebut dengan satu prinsip perjanjian bersama. Jadi kalau di era sebelum Rasulullah SAW lebih bersifat paguyuban suku-suku, kalau dalam istilah sosialnya Gemeinschaft, dari suku-suku yang ada, mengandalkan karisma personal dari seorang tokoh kabilah tertentu. Dari sanalah semua aturan-aturan sosial diumumkan dan dipatuhi. Maka Rasulullah SAW perlahan-lahan membuat sebuah struktur sosial yang merupakan hasil dari semacam kesepakatan sosial. Dalam era modern disebut sebagai kontrak sosial. Menarik sekali bahwa ternyata Rasulullah meskipun mendapatkan otoritas Tuhan, tetapi mengajak masyarakat untuk menciptakan partisipasi yang luas di dalam sebuah sistem pelaksanaan bermasyarakat. Nah, peristiwa Ghadir Khum dalam konteks ini adalah upaya untuk mempertahankan sistem ini. Jangan sampai kemudian kita setback kembali lagi kepada era yang dulu disebut sebagai jahiliyah itu. Jadi dasar-dasar yang diletakkan oleh Rasulullah SAW itu perlu dijaga kemudian dengan satu sistem yang lebih maju. Dan disinilah posisi peristiwa Ghadir Khum ini sangat-sangat penting artinya. Itu dari segi struktur sosial. Dari sudut stratifikasi sosial, kita tahu bahwa
bangsa-bangsa yang memenuhi bumi pada saat itu hampir sama karakteristiknya, yakni mengenal kasta-kasta sosial. Max Weber menjelaskan panjang soal ini dalam Sosiologi Agama yang ditulisnya, sebuah handbook yang ditulis oleh beliau. Semua utusan Tuhan selalu datang pada masyarakat yang memiliki kasta-kasta. Ada orang-orang istimewa yang ditempatkan sebagai kasta tertinggi. Namun ada pula di antara mereka yang harus menerima posisi sebagai budak. Itulah ukuran-ukuran kemuliaan yang hak dan tanggung jawabnya pun di dalam masyarakat menjadi berbeda-beda satu sama lain. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah datang melakukan apa? Membuat persamaan. Walaupun secara stratifikasi sosial itu tidak berubah secara signifikan, dalam pengertian tidak sama persis seperti yang dikehendaki oleh impiannya para kaum komunis bahwa tidak ada lagi kelas-kelas di dalam masyarakat. Ini tetap ada kelihatan ada kelas, tetapi yang terjadi itu adalah keadilan antara satu kelas dengan kelas yang lain, memperoleh hak-hak dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang proporsional di dalam masyarakat. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi walaupun dia adalah seorang bangsawan Quraisy, dia tetap memiliki kewajiban yang mengikat dia dalam konteks tanggung jawabnya kepada masyarakat. Begitu juga para budak. Mungkin dia tetap bekerja untuk melayani orang-orang. Tetapi pemuliaan Islam terhadap mereka itu sama. Bahkan hak-hak yang mereka peroleh dari harta Baitul Mal itu sama. Menarik kemudian ketika kita membahas prinsip-prinsip dan bahkan sikap Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau mendapatkan amanah sebagai amir atau pemimpin kaum muslimin. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga yang kita lihat sebagai tinjauan atau nalar sosiologisnya peristiwa Ghadir Qum ini, yakni tentang otoritas sosial. Tidak ada satu aspek yang amat penting di dalam pembahasan kemasyarakatan kecuali soal otoritas ini. Negara modern, negara-negara di dunia modern mencoba merumuskan sistem yang disebut sebagai konstitusi untuk menggantikan sistem kerajaan pada era yang lalu. Itu disebabkan karena mereka hendak memastikan bahwa otoritas yang diberikan kepada seseorang itu diakui oleh masyarakat. Dan otoritas ini digunakan secara adil oleh pemegangnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang sangat penting di dalam kajian ilmu-ilmu sosial atau kajian sosiologis. Nah, dengan demikian, maka aspek otoritas ini menjadi penting, artinya terutama ketika kita membahas soal dinamika dan berikut stabilitas sosial di dalam masyarakat berhubungan dengan siapa yang memegang otoritas kepemimpinan tersebut atau kewenangan dalam soal pengaturan masyarakat. Demikian juga yang terakhir yang akan kita jadikan sebagai bahan tinjau alat untuk meninjau
peristiwa ini, yakni transformasi sosial, yakni perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Baik itu perubahan yang sifatnya horizontal atau mobilitas horizontal kalau dalam istilah sosiologi, maupun mobilitas vertikal. Semua itu diatur secara tegas dengan perjanjian-perjanjian yang ada, dan juga asas-asas kepatutan rasional yang sudah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa kaitan antara keempat topik sosiologi tadi dengan peristiwa Ghadir Khum ini? Kita tahu bahwa peristiwa Ghadir Khum itu adalah satu peristiwa yang diyakini sebagai proses suksesi kepemimpinan Rasulullah SAW. Saya menggunakan terma ini sebagai bukan terma politik biasa, tetapi dia adalah satu terma sosial yang sah secara keilmuan, bahwa memang kalau kita baca secara keseluruhan khutbah Rasulullah SAW itu menyangkut empat hal ini, tidak keluar dari situ. Adapun tambahan-tambahan mungkin banyak tinjauan lagi yang mungkin tidak terjaring dari empat ini, tetapi empat faktor ini ada di dalam khutbah Rasulullah SAW di Ghadir Khum. Peristiwa Ghadir Khum seperti kita tahu dari kuliah-kuliah, 4 kuliah sebelumnya, bahwa ketika itu Rasulullah SAW sepulang dari haji perpisahan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Sampaikan wahai Rasulullah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu. Bila mana tidak, maka engkau sama dengan belum menyampaikan seluruh risalah. Insya Allah kalau engkau sampaikan ini, nanti Allah akan menjamin engkau akan dilindungi dari gangguan manusia. Semua ini diutarakan di dalam khutbah Rasulullah SAW, bahwa pertama, memang Rasulullah mengakui ada semacam mengundur, kira-kira begitulah. Informasi dari Jibril itu diundur sebentar. Tetapi memang Rasulullah SAW pada akhirnya didesak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya. Dan menarik, Allah seolah-olah membuat timbangan bahwa apa yang engkau sampaikan nanti ini itu sama beratnya dengan seluruh risalah yang sudah pernah kau sampaikan. Artinya kurang yang ini itu sama dengan tidak ada risalah sebelumnya. Dan ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah tentang kepemimpinan sesudah beliau nanti wafat. Dan ini menyangkut masalah suksesi. Dengan demikian, secara struktur atau dalam kajian struktur sosial, pola yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW dengan adanya peristiwa Ghadir Khum ini menegaskan bahwa ada aspek manajerial yang amat penting dalam struktur bangunan sosial di Madinah itu, bahwa sesudah Rasulullah SAW wafat, peristiwa Ghadir Khum ini telah menjadi inspirasinya bahwa sesudah wafatnya Rasulullah SAW nanti, struktur sosial yang dibangun Rasulullah itu jangan sampai setback lagi kepada era jahiliyah dulu. Kira-kira begitulah pesannya Ghadir Khum itu dari sudut struktur sosial. Jadi negara
orang-orang menyebutnya negara modern Madinah itu seharusnya jangan lagi kembali kepada suasana lama, di mana hak dan kewajiban pada struktur sosial yang ada itu tidak dapat diklarifikasi secara adil, dan dalam hal ini di dalamnya masih mengandung unsur-unsur kezaliman dan penindasan, kira-kira begitu. Satu struktur dengan struktur dari komposisi struktur sosial itu menggambarkan suatu ketidakadilan. Nah, itu tidak ingin Rasulullah setback, sehingga peristiwa Ghadir Khum itu ada satu deklarasi untuk mengatakan bahwa diangkatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ini dalam rangka menjaga aspek tersebut tadi. Yang kedua, tentang stratifikasi sosial. Bahwa peristiwa Ghadir Khum menandaskan satu persamaan derajat umat manusia, kecuali pada takwanya. Dan memang secara sosiologis, apa yang telah dirombak oleh Rasulullah SAW semasa beliau 23 tahun seluruhnya ya di Mekah dan di Madinah, seluruhnya itu dalam rangka menyampaikan kepada sistem aristokrasi Mekah maupun Madinah waktu itu, atau aristokrasi Arab secara keseluruhan, bahwa kemuliaan manusia tidak lagi terletak pada darah, atau kalau Anda bangsawan atau bukan. Di situ tidak lagi dikenal sebagai ukuran kemuliaan. Nasab bukan lagi bagian terpenting dalam aspek katakanlah aspek sosiologisnya masyarakat Madinah waktu itu. Yang ada adalah masuknya ukuran-ukuran spiritualitas di dalam di dalam kemasyarakatan orang-orang di Madinah. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah datang sudah melakukan perombakan sistem tersebut, membuat komunikasi antara satu orang dengan orang lain di Madinah itu secara sangat-sangat elegan dan tidak didasarkan lagi pada kemuliaan nasab belaka, melainkan pada misalnya prestasi-prestasi sosial. Bukan lagi pada kedekatan seseorang kepada Nabi belaka, melainkan pada prestasi-prestasi sosialnya. Misalnya ketika berperang, siapa yang paling patuh, siapa yang paling berani, dan sebagainya. Kemudian siapa yang paling tunduk pada perjanjian-perjanjian, serta kontrak yang disepakati dengan Nabi, dan seterusnya. Nah, ini menjadi sangat penting untuk tetap dijaga, sebab masa depan umat manusia di dalam pandangan dalam konteks Islam itu, masa depan umat manusia itu mengarah pada satu prinsip-prinsip persamaan derajat antar manusia satu dengan manusia yang lain. Bisa kita lihat misalnya sekarang peristiwa penganiayaan kaum kulit hitam di Amerika beberapa waktu yang lalu, itu sontak menimbulkan reaksi keras seluruh ras di dunia ini, baik ras paling putih di Eropa, ras kuning di Asia, ras hitam di Afrika, semuanya berteriak soal persamaan derajat tersebut tadi.
dan fondasi yang disimpan oleh Rasulullah, fondasi yang ditanam oleh Rasulullah SAW untuk bangunan kemasyarakatan dunia masa depan, bangunan kemasyarakatan peradaban dunia masa depan, itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ia mati layu sebelum berkembang, kira-kira begitu. Dan peristiwa Ghadir Khum adalah secara sosiologis menegaskan tentang pentingnya penjagaan atas sistem yang telah dibuat, stratifikasi sosial baru yang adil yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah tentang otoritas. Ini sangat-sangat penting. Sebab justru perkara otoritas inilah yang menurut pendapat saya menyebabkan pertentangan keras di antara kaum Bani Israel sebelum Rasulullah SAW hadir. Kita tahu bahwa kaum Yahudi tidak berkenan menerima kehadiran Nabi Isa Al-Masih dengan risalahnya yang baru. Itu disebabkan karena Isa tidak diakui otoritasnya untuk mendapatkan wahyu Tuhan oleh kaum Yahudi. Ini lagi-lagi karena masalah ukuran-ukuran kemuliaan. Kembali lagi tadi kepada aspek stratifikasi, itu kelas-kelas sosial, bahwa ada yang lebih mulia, bangsa Yehuda, keturunan Yehuda lebih mulia dari 11 keturunan Israel yang lain. Kebetulan Yesus berasal dari, atau Nabi Isa tadi berasal dari bangsa Lewi, dan karena itu dianggap stratanya lebih rendah. Ini semua adalah ukuran-ukuran yang jauh dari takaran Islam, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita mengambil ukuran baru, bukan lagi ukuran kebangsaan, kesukuan, dan lain-lain. Ya, kan terkenal ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi, wahai sekalian manusia, aku menciptakan kalian dari laki dan perempuan, ada perbedaan jenis kelamin maksudnya. Terus bersuku-suku, berbangsa-bangsa, maksudnya ada perbedaan ras dan kebangsaan. Untuk apa? Saling kenal mengenal. Dan yang termulia dari situ, itu bukanlah karena jenis kelamin. Jadi bukan karena laki-laki maka Anda lebih mulia dari yang lain. Dari perempuan misalnya. Bukan karena Anda bangsa Arab lalu lebih mulia dari bangsa Melayu misalnya. Bukan karena Anda adalah bangsa Eropa lalu lebih mulia dari bangsa Cina, dari ras Mongoloid misalnya. Enggak begitu. Lalu ukurannya apa? Ternyata masalah spiritualitas, masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menginginkan nanti kita lebih banyak diskusi soal pembahasan kita ini. Peristiwa Ghadir Khum menjadi satu momentum untuk menjaga semua ini makin stabil, dan dalam konteks peralihan otoritas atau suksesi otoritas, itu sebetulnya kalau dulu sebelum Rasulullah SAW, bahkan juga berlangsung juga pada era-era setelah Rasulullah bahkan sampai sekarang, dan itu sebetulnya menjiplak
model suksesi yang lama itu mengandung ketidakadilan. Dulu itu persoalan suksesi mengandung ketidakadilan. Ada suksesi yang didasarkan pada nasab darah. Jadi kalau Anda lahir sebagai laki-laki pertama, anak laki-laki pertama dari seorang raja, maka dapat dipastikan bahwa Andalah yang akan menjadi pengganti. Jadi Anda suksesornya Pak Raja itu nanti kelak. Apakah sistem ini menjamin perasaan adil masyarakat? Belum tentu. Sebab boleh jadi orang tersebut, yakni anak laki-laki pertama dari permaisuri misalnya, dari permaisuri raja, itu tidak memiliki kemampuan yang baik atau tidak mumpuni untuk memimpin masyarakat, untuk mengantar masyarakat pada tujuan-tujuan sosialnya. Nah, ini kan satu kritik yang juga ditemukan di ketika era modern ini mulai dikembangkan, mulai dicetuskan pada proses Renaissance dulu. Cerita Renaissance dulu kan begitu. Jadi ketika ilmu pengetahuan berkembang, teknologi mulai maju, banyak orang yang merasa wah sebetulnya kita ini juga bisa berjalan tanpa harus dikendalikan oleh kerajaan. Nah, dengan demikian mereka mempertanyakan otoritas kerajaan itu seharusnya jangan didasarkan pada nasab. Seharusnya didasarkan pada kemampuan, kompetensi seseorang. Nah, terjadilah revolusi besar. Kita tahu cerita tentang revolusi Prancis kan berasal dari gugatan-gugatan semacam itu. Itu salah satunya. Revolusi Inggris juga begitu. Nah, jauh sebelum itu Rasulullah telah memulai satu karakteristik otoritas sosial yang diberlakukan dalam negara atau katakanlah negara Madinah. Sebenarnya terma negara pada waktu itu belum ada, tapi sistem sosial Madinah sudah memberlakukan otoritas itu berada pada orang yang memiliki kemampuan. Orang yang memiliki kemampuan itu secara otoritatif telah diakui. Nah, dengan demikian, maka secara otoritatif orang yang diakui itu adalah orang yang memiliki kemampuan, kecerdasan di atas rata-rata semua orang, kemampuan di atas rata-rata semua orang, demikian juga keberanian di atas rata-rata semua orang, kebijaksanaan, kearifan di atas rata-rata semua orang, kerendah hatian, spiritualitas dan sebagainya itu di atas rata-rata semua orang. Nah, yang demikian ini tentu saja memiliki kelayakan untuk menjadi pemegang otoritas. Nah, problemnya adalah memang ketika Rasulullah SAW memimpin, Rasulullah memiliki semua itu tadi, persyaratan-persyaratan yang
secara kualitatif dimiliki oleh seorang pemimpin itu beliau memiliki itu. Masalahnya adalah ketika harus terjadi pergantian, ketika harus mengganti pemimpin pasca Rasulullah SAW. Di era-era Nabi sebelumnya, nampaknya kenabian itu sudah dianggap selesai dengan konsep kenabian, dengan konsep bahwa datangnya Nabi menyelamatkan kaum itu sudah selesai. Tidak ada konsep lain yang menjelaskan sesudah kenabian itu bagaimana. Sehingga yang terjadi adalah masing-masing orang berani untuk berspekulasi secara intelektual dalam rangka menerjemahkan ajaran para nabi. Meskipun di situ di tengah-tengah mereka ada wasi para nabi tentu saja, karena tidak pernah ada kosong dari orang yang menjaga risalah. Tetapi kenyataan sosiologisnya umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan naskah-naskah yang menggambarkan bahwa mereka itu berspekulasi secara ilmiah, secara intelektual, berspekulasi tentang ajaran nabinya. Sehingga muncullah misalnya yang paling terkenal di dalam ajaran Kristen itu adalah sabda-sabda Rasul Paulus yang dianggap sebagai penerjemah utama dari ajaran Nabi Isa. Nah, untuk keluar dari itu sebetulnya maka kenabian itu tidaklah dianggap sempurna begitu saja dengan satu sistem konsep kenabian itu. Sehingga di dalam ajaran Ahlul Bait diakui bahwa keimamahan merupakan satu paket utuh dengan kenabian. Tidak mempercayai keimamahan itu sama saja dengan membuat cacat dalam kepercayaan kenabian. Kira-kira begitu. Apa sebabnya? Karena dapat kita bandingkan kelompok-kelompok muslim yang tidak mempercayai keimamahan itu membiarkan agama ini diterjemahkan secara sangat bebas oleh siapapun. Dan celakanya nanti adalah kalau yang menerjemahkan itu adalah penguasa dalam struktur sosial kita ini, itu menyebabkan cenderungnya kita pada penyimpangan. Sebab dia akan disesuaikan dengan kepentingan penguasa itu sendiri. Masih bagus kalau penguasanya adil. Kalau penguasanya tidak adil menjadi susah. Dan inilah yang menyebabkan firqah-firqah di dalam Islam itu, perpecahan di dalam Islam itu sangat tinggi. Sebab banyak diantaranya yang melepaskan diri dari imamah. Peristiwa Ghadir Qum adalah peristiwa untuk mendempetkan konsep imamah ini dengan nubuah sebagai satu paket penting secara sosiologis dalam proses pergantian otoritas. Dalam pengertian ini adalah suksesi otoritas kepemimpinan secara sosiologis. Hadirnya Rasulullah SAW di Ghadir Qum mengumumkan kepada kurang lebih 120.000 jamaah haji. Dan tentu saja kita harus sebut sebagai sahabat-sahabat Nabi, karena definisi sahabat yang kita tahu adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, kehadiran beliau di situ dan mengumumkan satu
satu perintah penting dari Rasulullah SAW berhubungan ternyata dengan uh, dua hal penting yang kita sudah tahu dari para ustadz kita sebelum uh, kajian kita sore hari ini. Yaitu pertama bahwa apa yang disampaikannya itu menjadi cerminan dari keutuhan seluruh risalah. Artinya begitu tidak menyampaikan ini tentang suksesornya Rasulullah SAW ini, maka sama dengan tidak menyampaikan seluruh risalah. Betapa gampangnya untuk saya mencoba mengilustrasikan. Andai kata imamahnya Imam Ali ini diletakkan pada satu timbangan dan seluruh risalah pada timbangan yang lain, itu akan menyebabkan keseimbangan. Apabila ini diangkat, maka yang lain-lain ini bisa dianggap roboh. Jadi ketika kita melaksanakan, kita bersahadat, melaksanakan sholat, puasa Ramadan, zakat, haji, kalau ini ukuran-ukuran umum yang kita pakai ya, rukun Islam itu. Kemudian bermuamalah dengan baik dan sebagainya, berakhlak dengan baik. Itu tidaklah cukup signifikan untuk mengantar kita pada kedekatan utuh dengan Allah SWT di hari kemudian, kecuali dengan kepatuhan terhadap imamah tersebut tadi. Peristiwa Ghadir Khum ini adalah peristiwa untuk menegaskan kepada kita semua mengenai otoritas ini. Dan keraguan orang terhadap hal ini sebetulnya kalau kita lihat riwayat tentang asbab turunnya surah Al-Ma'arij, ya, itu sudah bisa memberikan kesimpulan kepada kita bahwa peragu-peragu setelah ini, peragu Ghadir Khum, orang-orang yang meragukan peristiwa Ghadir Khum, tentang diangkatnya Imam Ali, tentang pantasnya Imam Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin pengganti Nabi itu sebenarnya sudah tidak tepat lagi berlangsung sekarang ini, sebab surah Al-Ma'arij ayat-ayat awal itu ketika seseorang yang meragukan itu mengatakan, wahai Nabi, ini perintah Allah kah tentang Imam Ali bin Abi Thalib ini jadi pemimpin? Rasulullah mengatakan iya, masih ragu saja dan mengatakan ya kalau begitu coba buktikan, datangkan hujan batu kalau yang benar ini terjadi. Dan itu kontan. Allah menjawab dengan hujan batu. Nah, kita kalau sampai sekarang ini masih memiliki argumen tentang hal yang meragukan, artinya argumen yang kita sampaikan sebagai bagian dari keraguan kita kepada pantasnya Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang imamah sesudah Rasulullah SAW, itu artinya kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut tadi. Nah, dengan demikian, jenis suksesi yang dijalankan dalam peristiwa Ghadir Khum ini berbeda dengan jenis suksesi yang feodalistik pada era yang lalu. Sebab betul saja bahwa Rasulullah SAW amat dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Secara nasab, garis keturunan, mereka ponakan ya. Karena ayahnya Ali bin Abi Thalib, dalam hal ini Abu Thalib, dengan Abdullah itu bersaudara, ayahnya Rasulullah SAW. Berarti ini adalah sepupu Rasulullah. Kalau orang Sulawesi bilang sepupu satu kali. Nah, sepupunya ini tentu sangat-sangat dekat.
Tapi apakah karena alasan sepupu kemudian ia menjadi khalifah, ditunjuk menjadi khalifah? Nah, ini menjadi terbantahkan dengan adanya uraian-uraian Rasulullah SAW di dalam khutbahnya di Ghadir Qum, bahwa ketakwaannya Ali, kecerdasannya, kesungguhannya dalam beragama, ketaatannya kepada Nabi dan Allah SWT itu di atas daripada yang lain. Dan memang ini adalah penilaian Allah SWT kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Allah berkenan untuk menunjuk beliau sebagai pemimpin atau pemegang otoritas sesudah Rasulullah SAW. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat adalah konsep-konsep transformasi sosial. Bahwa dinamika sosial setelah itu kan pasti ada. Bahwa nanti sepeninggal Rasulullah SAW, mungkin akan ada gejolak-gejolak sosial. Mungkin ada orang yang tadinya mungkin dari kelas rendah, kemudian dengan prestasi tertentu membawanya atau mengangkatnya ke kelas yang lebih tinggi dalam struktur sosial. Itu namanya mobilitas sosial. Atau mungkin dia melakukan perubahan-perubahan sosial secara horizontal. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dengan damai atau tanpa menimbulkan gejolak yang berakhir pada ketidakadilan? Nah, inilah pentingnya pula kepemimpinan yang diumumkan oleh Rasulullah SAW di Ghadir Qum. Jadi peristiwa Ghadir Qum sangat syarat dengan nalar sosiologis yang tinggi, di mana Rasulullah SAW mempersiapkan sosok Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, atau dalam peristiwa itu ada satu model suksesi kepemimpinan yang sangat elegan. Karena pertama, bahwa proses ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kriteria-kriteria sosiologis yang rasional. Artinya bukan secara subjektif saja Rasulullah mengangkat Ali bin Abi Thalib. Bukan karena pertimbangan-pertimbangan subjektif belaka. Bukan karena itu tadi pertimbangan feodal. Bukan karena Ali bin Abi Thalib adalah anaknya Abu Talib, pelayan Ka'bah atau bangsawan Quraisy yang tinggi. Bukan karena kebangsawanan Ali. Bukan karena kedekatan Ali dengan Rasulullah SAW sehingga harus disebut sebagai bagian dari nepotisme dalam proses alih kepemimpinan. Bukan pula karena bahwa Ali bin Abi Thalib mungkin merasa umat mungkin merasa bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki harta sehingga bisa menguasai opini publik seperti yang kita lihat di era demokrasi modern. Tidak, karena Ali bin Abi Thalib orangnya sederhana, tidak bermewah-mewahan, bukan pengumpul harta sebagaimana kaum yang lain. Nah, artinya hampir semua dimensi yang sering dijadikan ukuran oleh orang-orang sebagai syarat menjadi pemimpin itu tidak menjadi pertimbangan Rasulullah. Bukan pertimbangan karena keturunan, nasab, dan kebangsawanan, harta, benda, jabatan, kedekatan dengan Rasulullah dan sebagainya, bukan itu. Tetapi prestasi-prestasi sosialnya, demikian juga dengan
kompetensi pribadi Imam Ali bin Abi Thalib itu sangat-sangat tinggi dibanding dengan yang lain. Ia adalah orang yang pertama masuk Islam, tidak pernah dia sentuh oleh kekafiran dan penyembahan berhala. Dan ini semua adalah bagian yang amat-amat mendukung dalam konteks upaya untuk memimpin transformasi berikutnya. Jadi ketika ada rencana-rencana transformasi sosial berikutnya pada setelah zaman eranya Rasulullah SAW, itu dapat dipastikan dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, maka proses transformasi itu akan berlangsung secara adil. Nah, inilah sebetulnya tinjauan yang bisa kita lihat bahwa peristiwa Ghadir Khum bukan saja satu peristiwa yang syarat dengan dimensi teologis, bahwa ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berdimensi sosiologis. Dan kita lihat tadi aspek kedua yang lupa saya sebutkan tadi, bahwa pengumuman Rasulullah tentang pengganti wasi beliau sesudah beliau wafat nanti, yakni Ali bin Abi Thalib, itu menandai bahwa setelah itu ayat terakhir dari Al-Quran, wahyu terakhir Al-Quran itu, wahyu terakhir yang disampaikan Jibril kepada Nabi, maksud saya, itu segera turun sesudah itu. Artinya peristiwa Ghadir Khum, diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW, telah diumumkan kepada manusia, maka sempurna pula lah risalah ini disampaikan oleh Nabi. Dan dengan demikian memang Allah SWT menurunkan statement tentang kesempurnaan Islam. Ini artinya apa? Bahwa rupanya dalam dimensi sosiologisnya posisi tertinggi umat Islam secara struktur sosialnya, yakni keimamahan itu, kemudian secara stratifikasi sosialnya ada pada suasana kesederajatan, kecuali dalam hal-hal yang bersifat ketakwaan. Kemudian otoritas diberikan secara proporsional kepada mereka yang patut, dan proses transformasi sosial itu dijamin adil. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi istimewa dari peristiwa Ghadir Khum itu. Secara sosiologis inilah yang sangat-sangat istimewa, dan bahwa Rasulullah SAW memperagakan peristiwa Ghadir Khum itu sebagai satu momentum pembelajaran sosiologis untuk umat yang akan datang, bahwa beginilah sepatutnya sistem sosial itu dibina, beginilah sepatutnya model sistem sosial pada masa yang akan datang itu yang bisa mengangkat kemuliaan umat manusia di waktu yang akan datang. Dan ketika statement tentang kesempurnaan dan sahnya Islam sebagai agama kita ini yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu memperlihatkan bahwa ia turun sesudah pengangkatan Imam Ali. Artinya sesudah konsep imamah ini
dideklar sebagai bagian utuh dari kenabian, dari nubuah, maka sempurnalah satu sosok agama itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan untukmu nikmatku. Agama, din di situ sebagai sebuah perangkat nilai itu mencakup juga urusan-urusan sosiologis, mencakup tentang tata atau dimensi tata kehidupan yang akan mengatur sistem relasi antar manusia di dalam masyarakat. Itu telah disempurnakan dengan ajaran agama. Apakah disempurnakannya dengan turunnya perintah salat, zakat, atau tolong menolong dalam kebaikan dan sebagainya? Apakah itu yang dimaksud? Tidak. Yang dimaksud itu adalah karena sistem sosial, keimamahan sebagai satu dimensi struktur sosial itu telah sempurna menjadi bagian dari ajaran agama Islam. Kepatuhan terhadapnya adalah kepatuhan terhadap Nabi, dan kepatuhan terhadap Allah. Keingkaran terhadapnya adalah keingkaran terhadap Nabi dan keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau kita telah menerima imamah, maka kita telah menyempurnakan agama kita dari sudut struktur sosial tadi. Nah, tentu saja sudut teologisnya lebih-lebih lagi. Nah, saya sedang membahas tentang aspek struktur sosialnya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan untukku, kucukupkan bagi kalian nikmatku. Nikmat terbesar itu adalah hadirnya orang yang akan melindungi kita dalam struktur kebutuhan yang disusun oleh para ilmuwan. Banyak sekali, ya. Misalnya Maslow, misalnya McClellan dan sebagainya. Itu menyusun struktur-struktur kebutuhan itu dari kebutuhan paling pokok, makan minum, pakaian, perumahan, kemudian berikutnya kebutuhan akan mungkin kebutuhan pendidikan, kebutuhan, dan di atasnya itu adalah rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini sangat-sangat penting. Dan yang bisa menjamin secara sosiologis itu, yang bisa menjamin adalah pemilik otoritas sosial. Dalam hal ini adalah pemimpin. Kalau pemimpinnya adil, maka terjaminlah semuanya menjadi aman. Dan sebaliknya kalau dia zalim, maka semuanya akan merasa terancam. Bayangkan kalau hidup kita ini, tidur kita setiap malam terancam, bangun kita juga, berjalan kita setiap bangun itu juga terancam. Nah, ini kan menjadi tidak berguna nikmat-nikmat itu. Tidak berguna makan minum yang kita punyai, tidak berguna tempat tinggal yang enak dan kita punyai. Kenapa? Karena kita ada dalam rasa yang tidak aman. Dan Allah SWT berkenan menyempurnakan atau mencukupkan nikmatnya dengan diangkatnya Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pelindung umat, pemimpin umat sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang terbukti bahwa beliaulah sosok yang benar-benar bisa memberikan jaminan keamanan dan kepuasan sesuai dengan prinsip keadilan, bukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang lain. Bukan seperti satu fragmen, ya, saya ingin menceritakan sedikit setelah Imam Ali bin Abi Thalib dibaiat secara massal oleh demonstran yang kemudian membunuh Khalifah Utsman. Itu ada sahabat tertentu yang datang kepada
Imam Ali mengungkit-ungkit soal pertama bahwa dialah yang pertama masuk Islam. Dia eh, dekat secara nasab dengan Rasulullah SAW. Dia juga pejuang di berbagai medan tempur. Nah, maksud saya peristiwa ini bukan segera setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, tapi ketika Imam Ali memberikan hak harta Baitul Mal itu yang sama kepada baik orang yang mengaku sahabat Imam Ali yang mengaku memiliki keistimewaan-keistimewaan itu dengan rakyat biasa. Imam Ali memperlakukan sama, bagiannya sama. Bagiannya masyarakat biasa sama dengan pejuang tadi ini yang pertama yang menganggap dirinya mula-mula masuk Islam, yang menganggap dirinya ada kedekatan nasab kekerabatan dengan Rasulullah SAW, ada yang menganggap dirinya menjadi pejuang di berbagai medan pertempuran. Singkat saja Imam Ali mengatakan, dari segi masuk Islam duluan mana saya dengan kamu, kira-kira gampangannya begitu ya. Dia kalau gampangannya lagi jawabannya begini, ya kamulah Ali, kira-kira begitu. Dia bilang kalau dari segi kedekatan dengan Rasulullah, dekat mana Anda dengan saya? Kata dia, dekat kamu, dekat Anda wahai Ali. Kemudian dikatakan juga dalam beberapa pertempuran, bagaimana peran saya? Oh, lebih bagus, lebih hebat kamu daripada kamu. Nah, terus dengan ringkas Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, bagianku sama dengan mereka. Maksudnya rakyat kebanyakan itu. Artinya Ali bin Abi Thalib betul-betul memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat. Nah, inilah sebetulnya yang tidak disenangi oleh mereka yang ingin berbuat tidak adil. Jadi musuh-musuh Imam Ali itu sebetulnya adalah mereka yang mau berbuat tidak adil dan orang-orang yang takut terhadap orang yang mau berbuat tidak adil itu tadi. Itulah musuhnya Imam Ali. Itu sebabnya dalam perang Siffin sebetulnya Imam Ali itu gampang sekali hampir menghabisi semua pasukan musuhnya Imam Ali. Karena apa? Karena mereka tahu betul kelemahan maksudnya pasukan Imam Ali atau Imam Ali sendiri itu tahu betul kelemahan dari musuh-musuhnya ini. Itu hanya bergantung pada aspek-aspek duniawi. Nah, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa pembahasan kita untuk sesi ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan saja kita di sisa waktu kita ini bisa mendiskusikan hal-hal yang menyangkut tinjauan sosiologis atas peristiwa Ghadir Qum ini. Untuk itu saya kembalikan kepada host atau moderator untuk melanjutkan diskusi nanti. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tafadhal Ustaz. Ada yang ya sudah raise angkat hand. tangan. Ya. Bapak Ridwal Jalius yang pertama tadi ya. Oh. Oke, terima kasih atas kesempatan saya untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau nggak salah disampaikan oleh Ustadz bahwa yang menghadiri acara di Ghadir Qum itu sekitar 100.000 lebih lah, gitu ya. Nah itu kan mungkin hampir semua sahabat pada waktu itu hadir, hampir mungkin ya. Nah kemudian ketika berkumpul sahabat di Saqifah dalam mencari pengganti Nabi, kenapa di antara yang 100.000 orang itu nggak muncul ayat-ayat atau argumentasi teologis maupun sosiologis tadi disampaikan di perdebatan di Saqifah itu? Nah, apa alasannya ini? Apa emang mereka menafsirkan yang berbeda dengan penafsiran yang kita?
ya, ataupun yang ahlul bait yang dapat terima, ataukah mungkin dia memang mengabaikan, sengaja mengabaikan. Saya sendiri belum mempunyai data-data riwayat Quran dan hadis tentang diabaikannya Imam Ali dan sahabat-sahabat yang utama. Memang pada itu tidak hadir, diabaikannya mereka itu untuk dipilih sebagai pengganti Nabi, padahal mereka hadir pada di peristiwa Ghadir Qum itu. Nah, menurut Ustaz itu apa argumentasinya mereka itu mengabaikan? Karena dalam sejarah saya baca, walaupun sekilas sejarahnya itu nggak ada mereka menyebut-nyebut awalnya Ghadir Qum ada peristiwa yang ayat-ayat segala macam tadi itu disampaikan di peristiwa itu. Yang mereka andalkan hanya bahwa kelompok saya ini orang muhajirin yang paling berhak karena saya adalah orang Quraisy, sementara orang Ansar maksud saya lah yang paling berhak. Jadi nggak disampaikan itu tadi. Nah, perbedaan ini nih pengabaian ini apa? Apakah ada ini nggak argumentasinya nggak? Saya sendiri belum ketemu itu yang tentang peristiwa yang di Sakifah itu tentang pengabaian tadi. Memang Imam Ali tidak ada pada waktu di situ karena mengurusi jenazah Nabi dan bersama sahabat utamanya. Tapi kan yang sebagian besar mereka kan hadir di peristiwa Ghadir Qum itu. Nah, ini kenapa mereka mengabaikan dan mungkin argumentasinya apa, Ustaz? Terima kasih. Oke, baik, iya. Mungkin ditampung dulu, Ustaz, apa ini? Dilanjut. Langsung, Ustaz. Oh ya, Afwan. Audionya kurang deket kayaknya, Ustaz. Mic-nya antum kurang deket. Kalau begini cukup nggak? Belum begitu kelihatan, sebentar. Iya, saya juga mendengar suara antum putus-putus. Oh gitu ya? Iya. Kalau pertanyaan saya tadi jelas ya, kedengaran jelas ya? Pertanyaan yang terakhir ini putus-putus juga. Oh gitu ya. Ya itu kenapa mereka tuh sahabat-sahabat itu mengabaikan? Enggak, ya pertanyaan antum sudah saya catat tadi, tapi yang terakhir ini suaranya kok putus-putus ya? Ya intinya itu sih, intinya tadi yang catat itu aja. Cuma apa argumentasinya dari ayat hadis lah. Oke, biar dijawab dulu. Begini maksud saya. Gitu ya, oke. Bagaimana saya jawab dulu ya? Ya, Ustaz, silakan, Ustaz. Oke, begini. Tentu tidak ada jawaban pas ya tentang ini, tapi pendapat saya. Jadi pendapat saya tentang ini, bahwa tribalisme masyarakat Arab pada saat itu masih sangat kental di masa Nabi itu. Hanya karena ada sosok Nabi di hadapan mereka, sehingga mereka itu tidak bergejolak dalam hal-hal yang bersifat tribalis, kesukuan. Jadi masih memuliakan kesukuan dan sebagainya sebagai standar-standar sosiologis. Nah, itu sebabnya ketika Nabi wafat, kaget mereka itu. Yang terpikir pertama-tama adalah siapa yang lebih mulia di antara kita dan harus menjadi pemimpin. Nah, disinilah sudah masuk pada ukuran-ukuran lama. Nah, perlu kita ingat tadi bahwa kan seharusnya kalau ukuran-ukuran baru itu sudah selesai karena Rasulullah sudah menyiapkan Imam Ali bin Abi Thalib. Ajaibnya, ketika Rasulullah mengumumkan itu, tidak satupun protes dalam pengertian bahkan peristiwa tadi ya itu ada yang proses, tapi maksud saya tidak memperpanjang, tidak menjadikan ini gejolak. Ketika Rasulullah SAW selesai mengumumkan itu, malah gejolaknya tidak berarti karena bahkan tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab itu malah datang memberikan ucapan selamat, bahkan semuanya ya itu memberikan ucapan selamat kepada Ali bin Abi Thalib.
Dan artinya apa? Bahwa ketika Sakifah muncul satu fenomena yang bertentangan dengan peristiwa Ghadir Qum, itu memang layak untuk dilihat problemnya apa. Dan saya melihat bahwa di sini salah satu problem dari sekian problem yang lain ya, ialah karena tribalisme itu belum selesai. Justru dengan adanya peristiwa Sakifah peristiwa Ghadir Qum, diangkatnya Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, itu sebenarnya dalam rangka mempersiapkan proses untuk menyempurnakan terkikisnya dimensi tribalisme di dalam masyarakat Islam. Nah, sebetulnya inilah misi berikutnya dari kelanjutan kenabian Rasulullah SAW, yakni keimamahan Ahlul Bait. Dalam hal ini keimamahan Imam Ali bin Abi Thalib dan para imam sesudahnya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa ukuran-ukuran tribalisme itu bukan lagi satu perkara penting di dalam masyarakat. Kemuliaan kesukuan dan seterusnya itu bukan lagi urusan-urusan yang penting. Sayang sekali di Sakifah itu muncul bahwa ketika kaum Ansar merasa lebih mulia dan datang lagi kaum Quraisy mengedepankan kemuliaannya dan seterusnya. Ini kan sebetulnya memperlihatkan bahwa secara sosiologis perdebatan pada saat itu memang masih kental nuansa tribalismenya. Dan dengan demikian menurut pendapat saya, inilah salah satu alasan mengapa Imam Ali bin Abi Thalib tidak ditunggu dulu, tidak dihadirkan dulu. Apa sebabnya? Karena akan meruntuhkan prinsip tribalisme ini. Kan kira-kira begitu. Jadi ya ketika misalnya ada riwayatnya panjang tapi prinsipnya begini, bahwa mereka itu mengakui kelebihan Ali bin Abi Thalib, hanya saja mereka tidak menginginkan kenabian dengan kepemimpinan sesudah Nabi itu, keimamahan berkumpul dalam satu Bani Hasyim misalnya kan, itu mereka tidak mau. Nah, ini kan sebetulnya pertimbangannya bukan lagi pertimbangan yang proporsional dan rasional tadi, tetapi pertimbangannya sudah masalah kesukuan. Oke, saya rasa begitu pendapat saya. Mungkin yang lain kita akan bisa mendiskusikan pendapat saya ini. Jadi kemungkinannya saya bisa tarik kesimpulan dari jawaban Ustaz tadi, kemungkinannya bahwa yang pertama bahwa sahabat Nabi yang hadir di Ghadir Qum itu mengabaikan peristiwa itu, mengabaikan dalil-dalil argumentasi tadi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin mereka menafsirkan berbeda, sehingga seperti sebagaimana sekarang dalam dunia Islam pun ada dua penafsiran yang mayoritas Sunni menafsirkan berbeda dengan penafsiran Ahlul Bait. Ya, kalau saya sendiri sih terlepas bahwa Imam Ali itu sebagai khalifah, dia tetaplah menjadi rujukan utama Ahlul Bait itu. Terlepas kemudian menjadi khalifah, Imam Ali itu khalifah ataupun bukan, dia tetaplah rujukan utama. Jadi maksud tadi kesimpulan saya dari jawaban itu bahwa mereka sahabat Nabi itu mengabaikan apa yang terjadi peristiwa Ghadir Qum itu. Atau mungkin kedua, dia menafsirkan berbeda, gitu Ustaz. Iya, kalau sudut itu saya tidak dekati ya dalam kajian ini karena saya pendekatannya pendekatan sosiologis. Boleh jadi ada upaya untuk menafsirkan yang lain, tapi agak aneh ya karena peristiwa itu tidak bertahun sesudah itu, masih segar sekali di dalam ingatan kita. Kira-kira begitu ya, di dalam ingatan para sahabat. Betapa segarnya di dalam ingatan mereka itu bahwa Rasulullah berkhutbah sangat panjang. Kita aja membacanya khutbah itu sampai selesai kan capek. Betapa jelasnya Rasulullah itu mendeklar Imam Ali sebagai khalifah. Tapi pertanyaan kita adalah dengan argumentasi apa lagi kita harus menolak posisi Imam Ali sebagai suksesornya Rasulullah SAW? Kenapa harus ada
pola lain atau metode lain untuk mengangkat pemimpin saudara Rasulullah SAW. Jadi menurut saya dalam tinjauan sosiologis memang ini masalah faktor tribalisme. Saya mohon izin dulu untuk menyalakan lampu. Iya, begitu pendapat saya, Pak. Nanti kalau memang ada hal yang dianggap perlu didiskusikan dari pendapat saya, nanti kita Ya. Mungkin Ya, yang lain artinya dulu, ini, Ustaz, yang ya artinya ini juga nanti akan kita bisa menjawab dari keraguan-keraguan yang pihak mayoritas. Kemungkinan akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, boleh. tentu punya argumentasi juga untuk menjawabnya. Kan seperti itu, Zat. Ya. Kalau saya sih cuma saya terlepas tadi, lepas Imam Ali sebagai khalifah ataupun bukan, dia tetaplah Ahlul Bait jadi rujukan karena berdasarkan hadis sakalain itu. Nah, cuma yang ini lagi dengan pertentangan sekarang ini, ya tadi saya dari cara Musa tadi saya bisa menyimpulkan bahwa betapa pentingnya untuk tetap menyampaikan peristiwa Idul Fitri itu. Tadi sudah ada jawaban dalam ceramah tadi. Cuma yang tadi aja yang masih menjadi, saya butuh jawaban kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Butuh jawaban, butuh argumentasi yang kuat. Iya. Seperti itu. Ya, makasih, San. Iya. Sebenarnya iya betul ya. Yang lain ya. Yang lain. Sambil menunggu yang lain, ya sebenarnya para sahabat juga sebenarnya sudah menjawab waktu itu ya, ketika ditanya tentang kenapa apakah Anda tidak mengingat peristiwa Ghadir Qum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa langsung bertanya nih moderator, Ustaz. Kita persilahkan Mas Andi dulu atau gimana, Ustaz? Halo? Terserah, saya ngikut aja. Jadi untuk satu jawaban aja ini, tinggal 3 menit. 3 menit, 6 menit lah. Begitu ya? Iya, jadi 1,5 jam. Ya, terserah ya. Silakan Mas Andi Muhammad Ar-Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar suaranya warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sejak ini Ustaz mau melihat kerangka Ghadir Qum dalam tinjauan sosiologi. Jadi kan ya mungkin peristiwa Ghadir Qum ini kan sebagai sebuah fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, di mana ya Imam Ali sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya ketika kita berbicara kualitas Imam Ali, tentu tidak perlu diragukan lagi ya, semua kualitas kesempurnaan ada pada beliau. Cuma yang menarik ini kan, artinya perpindahan misi itu kan perpindahan yang disebabkan oleh pancaran ilahi, wahyu. Wahyu yang ditransformasikan ke Ali bin Abi Thalib. Cuma karena kita membahasnya dalam kerangka sosial, artinya Ghadir Qum sebagai sebuah fakta sejarah yang mampu mengakomodasi semua masyarakat untuk sampai kepada kesempurnaan hakikinya, itu kan menjadi neraca ya, menjadi dasar kita menjadi dasar sosiologi, konsep dasar sosiologi untuk menemukan sebuah hukum sistem dalam masyarakatnya. Nah, bagaimana sosiologi melihat itu dalam konteks saat ini? Artinya Ghadir Qum sebagai sebuah fakta sejarah yang tidak bisa kita tolak, kesempurnaan, keselamatan, kebenaran di situ semua terlihat. Cuma menariknya ke sini, dalam konteks saat ini kan rumit. Itu saya belum ketemu neraca konkretnya atau konsep utuhnya dalam meletakkan sistem itu dalam meramu sebuah masyarakat yang ada saat ini. Artinya kita melihat Ghadir Qum pada saat ini bagaimana modelnya itu. Karena kan figuritas, tentu kita membutuhkan sebuah figuritas. Nah, artinya figuritas ini kan tidak bisa diserta-merta disepakati oleh begitu saja, karena transformasi Nabi ke Imam Ali itu kan wahyu. Artinya berhentinya wahyu itu kan di kenabian dan para keturunannya. Nah, melihat konteks kita saat ini, bagaimana sosiologi, dalam kacamata sosiologi melihat itu. Kira-kira apakah dimungkinkan tidak konsep Ghadir Qum itu diletakkan pada konteks kita saat ini? Terima kasih, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya aspek sosiologi yang paling kental di dalam peristiwa Gadirkum itu adalah masalah suksesi dan otoritas. Artinya Rasulullah memberikan satu model suksesi yang dapat dipertanggungjawabkan tentu saja secara teologis dan juga akrab secara sosiologis dalam teori-teori pergantian kepemimpinan. Karena begini, bahwa yang lazim diketahui otoritas sosial itu dipergantikan melalui ukuran nasab, darah. Nah, sementara Rasulullah SAW mempergantikan dirinya itu dari segi kedekatan nasab itu masuk, tapi dia mengatakan Rasulullah SAW mengatakan bukan karena alasan ini, tapi karena alasan yang sangat-sangat kualitatif yang dimiliki oleh kompetensi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Kira-kira begitu. Ini lepas bahwa dia diperintahkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mau mengatakan begini, mau tidak mau Rasulullah memilih Ali karena memang sudah diperintahkan oleh Allah. Sehingga habislah nalar sosiologisnya kan, kira-kira begitu. Tapi maksud saya adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah cetak biru dari setting sosiologis kita hari ini sebetulnya. Ketika saat ini kita mengakui demokrasi sebagai bagian yang katakanlah lebih fair untuk pergantian kepemimpinan, kelihatannya itu masih mengandung kecacatan, masih mengandung cacat. Bahwa suara publik yang kita gunakan untuk menjadi legitimasi hadirnya seorang penguasa atau pemegang otoritas sosial itu ternyata masih bermasalah secara sosiologis. Misalnya ketika mereka terpilih dengan cara-cara culas atau dengan cara-cara yang tidak fair. Nah, kita misalnya tahu sekarang bahwa banyak kepala daerah yang terpilih karena urusan kemampuan dia memobilisasi dana sehingga mampu mengkooptasi suara masyarakat dan sebagainya. Ini kan jauh dari cerminan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beginilah sebetulnya. Di Gadirkum itu kan secara terang benderang Rasulullah sebetulnya mau menyampaikan begini, bahwa sebenarnya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin itu dimiliki oleh Ali, baik dari segi jasanya terhadap Islam, baik dari segi kedekatannya dengan Nabi SAW, baik dari segi keturunan dia sebagai seorang bangsawan dan sebagainya, itu kena. Ali itu masuk syarat, tapi bukan karena urusan itu, kira-kira begitu. Gadirkum mendeklarasikan bahwa diangkatnya Ali ini benar-benar karena ketakwaannya. Artinya umat di hari setelah ini sampai hari kiamat itu hanya dibolehkan tunduk kepada orang-orang yang paling takwa di antara seluruh manusia. Dan itulah para imam. Tidak ada yang lain. Itulah yang bisa menjamin proses transformasi berikutnya itu berjalan secara adil. Itulah yang bisa menjamin struktur sosial itu mencerminkan struktur yang adil. Itulah juga yang bisa menjamin bahwa stratifikasi sosial, pelapisan-pelapisan sosial itu sebetulnya adalah pelapisan sosial yang elegan. Memang betul ada orang yang di kelasnya mungkin rendah dan sebagainya, tapi tetap diperlakukan secara adil. Kan tidak apa-apa, kita ada di kelas ini tapi tetap mendapatkan hak yang proporsional. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi menurut saya gambaran sosiologis dari peristiwa Gadirkum itu adalah pada proses
pertama otoritas seseorang untuk diberikan apa namanya kewenangan atau otoritas tersebut tadi, ya, pemegang otoritas tadi. Yang kedua adalah proses suksesinya, bahwa proses suksesinya itu benar-benar sesuai dengan syarat yang dimiliki oleh orang tersebut. Bukan karena kedekatan, bukan karena trik politik, bukan karena intrik-intrik yang tidak adil dan sebagainya. Sebagaimana yang berlangsung sesudah Nabi SAW. Bahkan sebelum Rasulullah SAW dikebumikan, itu sudah terjadi intrik. Ini artinya kembali kepada pertanyaan awal tadi itu, memang ada unsur sosiologi yang lama, yang kuno, ya, itu tribalisme itu yang menyebabkan menghalangi mereka untuk mengakui Imam Ali bin Abi Thalib, atau bahkan melupakan sabda Rasulullah SAW di Ghadir Khum itu. Kira-kira begitu. Nah, ini pendapat saya. Nanti bisa kita diskusikan berikutnya. Silakan moderator. Sama satu lagi Ustaz yang disampaikan Mas Faisal Farid, walaupun mungkin masuknya ke historis ya, tapi boleh juga dijawab Ustaz ya. Apakah Sakifah, pada saat di Sakifah ada sahabat yang membawa argumentasi peristiwa Ghadir Khum atau tidak? Dia langsung ini, jangan-jangan sebagian besar sahabat Nabi menganggap bahwa wali itu maknanya bukan pemimpin formal atau pemerintahan. Itu Ustaz, mohon ditanggapi Ustaz. Enggak, saya rasa tidak. Coba kita baca utuh khutbahnya Rasulullah di Ghadir Khum. Itu sama sekali clear, karena tidak hanya menyebutkan wali. Dia menyebutkan ini taatlah kepadanya pemimpin. Begini loh, kalau disebut sebagai kecintaan, wali itu adalah kecintaan, apa namanya, orang yang kita cintai dan sebagainya, sahabat dekat dan lain-lain. Apakah di dalamnya berkonsekuensi ketaatan sehingga harus ada ancaman bahwa apabila Anda taat kepadanya, siapa yang memusuhinya maka memusuhi aku dan memusuhi Allah? Atau ada statement dalam khutbah itu, taatlah kepadanya. Bayangkan, apakah dengan kecintaan saja, kalau misalnya wali itu ya apa namanya bermakna atau dapat ditafsirkan sebagai kecintaan saja atau sahabat dekat, atau itu, kalau itu kan tidak berkonsekuensi ketaatan. Kalau saya taat, saya mencintai Ustadz Suparno misalnya, saya begitu menganggapnya sebagai sahabat dekat, tidak berkonsekuensi saya harus menaati beliau. Nah, di dalam khutbah itu clear. Karena begini, kalau kita mempertanyakan soal Ghadir Khum di dalam peristiwa Sakifah tentang ingatan para sahabat, harus mempertanyakan ingatan untuk semuanya. Jangan man kuntu maula fa'aliun maula saja. Rasulullah SAW di dalam peristiwa Ghadir Khum tidak hanya mengucapkan satu kalimat ini. Panjang sekali kalimatnya. Dan diantaranya adalah ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya, kalau mereka ingat kepada khutbah Rasulullah SAW di Ghadir Khum, itu artinya khutbah tentang kepemimpinan. Khutbah tentang bukan wali dalam hal yang lain. Kira-kira begitu. Tafadhal, silakan yang lain itu. Kayaknya ada juga apa namanya chat, ada chatnya, tolong dilihat juga ada chatnya Ustaz kayaknya. Itu tadi yang Mas Andi minta jawaban singkat dari jawaban yang tadi, Ustaz. Jadi ringkasnya mungkin dalam satu kalimat itu bagaimana? Ya, ringkasnya begini, bahwa dimensi sosiologisnya peristiwa Ghadir itu adalah
persoalan suksesi kepemimpinan. Contoh tentang suksesi kepemimpinan yang elegan di waktu yang akan datang. Kira-kira begitu dimensi sosiologisnya, kira-kira begitu. Jadi suksesi yang diperlihatkan Rasulullah itu berbeda dengan konsep-konsep suksesi yang lain. Itu yang saya tarik dari peristiwa Ghadir Qum dalam dimensi sosiologisnya. Ada chat yang lain kayaknya saya lihat. Yang Bisa lain dibacakan. bukan bertanya, Ustaz memberikan tanggapan saja, menjawab pertanyaan Mas Faisal. Mas Faisal ya. Sorry kalau salah ini. Mas Faisal Farid. Jadi ini dari Ustadz Rahman Dahlan dari KUM. Oh, Menjawab. itu guru saya itu. Ya, guru kita semua. Jadi Ya. sudah bisa dibaca sendiri-sendiri sama ikhwan dan akhwat yang ingin mendapatkan manfaat berkah dari beliau. Saya rasa sudah terlalu malam, Ustaz. Waktu kita udah habis. Sudah menjelang maghrib juga di sini. Jadi mohon ditutup dulu, Ustaz. Insya Allah nanti ada lagi jam 8. Jadi ikhwan dan akhwat bisa rehat sebentar, sholat, makan malam, dan semacamnya. Begitu, Ustaz. Silahkan ditutup dulu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sebetulnya di sini saya hanyalah melihat dari sudut tertentu saja, sehingga penjelasan saya tentang Ghadir Qum tidaklah sesuatu yang lengkap sebagaimana adanya, karena memang tinjauannya ini hanyalah tinjauan sosiologis. Itu pun mungkin dalam beberapa prinsip tertentu saja dari 4 yang saya pilih pada kajian sosiologi itu. Dengan demikian, saya juga mohon maaf kepada para sosiolog atau para sarjana sosiologi yang sempat mendengarkan pembicaraan saya ini. Saya siap suatu waktu untuk dikonfrontir atau dikomplain oleh rekan-rekan semua yang mengilmui secara akademis sosiologi ini. Tetapi pada prinsipnya dari bacaan kita mengenai sosiologi, peristiwa Ghadir Qum itu memiliki dimensi sosiologis yang sangat tinggi. Dan dengan demikian maka peristiwa ini bukan semata-mata keharusan teologis, tetapi juga merupakan pilihan sosiologis yang rasional. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih juga atas kehadiran Ustadz Rahman Dahlan di sini. Mudah-mudahan beliau berkenan mendoakan saya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Ustadz Safin. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada ikhwan dan akhwat yang sudah stay tune dalam kajian Ghadir pada kesempatan sore ini. Dan kami juga menunggu kehadiran teman-teman semua pada kajian historis Ghadir yang akan disampaikan oleh Ustadz Hafidh Alkaf pada malam hari ini pukul 8 WIB, pukul 9 WITA, dan pukul 10 WIB. Dari saya mohon maaf dan mohon diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ana tutup ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.